aku yakin ini dibunuh. Oke. Kecurigaan mengarah ke siapa Pak? Rekan korban kah? Atau tadi ada dugaan check-in tadi, pihak-pihak yang mungkin dirugikan, atau kemana arahnya? Dari kecurigaannya aja, dugaan sementara dari Saya keluarga. nggak bisa, sebenarnya kan sama seperti kasusnya, mohon maaf, kasusnya Sambo. Iya. Yang di awal maksudnya dari perselingkuhan kan? Mhm. Oh, Kenapa nggak itu didalami? diperlakukan yang sama ya? Kan hampir sama sebenarnya. Masuk ke situ, pasti ya kamu ketemu kok itu. Oke. Apa sih susahnya 4x4 kok, cuma ruangan kos. Kalau mau didalami. Tapi kalau dugaan dari Bapak sendiri, pelaku yang melakukan pembunuhan ini eksekutor atau otak pelaku Pak? Dugaannya? Pastinya eksekutor. Eksekutor. Artinya ada yang merencanakan di atasnya lagi. Ada otak pelakunya lagi gitu. Dugaan kami. Iya dugaan. Kita bicara dugaan dari pihak keluarga. Ya kalau Artinya akal sehat ya. yang kita secara akal sehat ini pasti ada, dan sangat rapi. Sangat rapi. Saya coba lihat yang simpel aja. Tadi kan ini kan sudah bukan hal yang enggak umum banget. Pada saat penjaga kos masuk kamar, Ya. melihat kondisi Daru seperti itu, dia kan kaget katanya. Ya. Saya nggak kaget menurut dia. Menurut saya dia nggak kaget. Terlihatnya nggak kaget ya. Dari CCTV ya Pak. Lalu terus, ini yang pertanyaan kami tanggal 26 November kepada pihak penyelidik. Daru itu melilit lakbannya, posisinya duduk, berdiri atau tiduran. Ini nggak bisa dijawab, pasti nggak bisa dijawab. Itu di layar ada ya Pak? Nah, dia coba lihat deh. Pas masuk kaget, dia coba lihat. Di penjaga kaos masuk, lihat. Ini ada video dari sisi lain juga kan kalau nggak salah. Jadi ada banyak angle belakangan ya. Nah, bukannya kan simpel. Nah, dinyalain lampu. Kita kan nggak tahu kalau nggak didalami. Iya betul. Karena ini yang pertama kali katanya menemukan ya Pak ya. Nih, pada saat nyongkelnya juga, tuh, mudah banget. Agak mudah. Obengnya kecil kan. Iya betul. Sepertinya nggak terkunci sih jendelanya. Seolah-olah. Banyak hal yang. Jadi dari hal ini aja udah, menurut Bapak sudah ada kejanggalan ya Pak ya? Banyak Oke Pak, hal. sebelum kita lanjut pembahasan, kita mau baca-baca komentar Oh iya, ada dari komentar YouTube dari ya. YouTube. Karena Silakan, Mas ada Gur. beberapa, ya oke, Saya boleh Zoners juga. Silakan Pak, silakan. Beberapa melemparkan pertanyaan dan pernyataan juga di kolom chat di okezone.com. Ada dari Grotonamen nanya, sebenarnya udah diungkap juga sama Pak Dwi tadi. Kalau bener ada V, siapa sih suaminya kok nggak pernah diperiksa kata gitu. Terus juga ada di balik kematian dari Grotonamen juga, ada di balik kematian Arya Daru, apakah benar ada sesuatu yang sangat besar dan mengancam orang-orang penting di negara ini. Terus juga ada dari Rifta Ihwan, setelah kasus dihentikan, apa ada statement dari pihak Kemenlu. Terus juga dari Encik Muhammad, nyawa di negara Konoha tidak ada artinya begitu akhirnya penyidik gagal ya menemukan bukti baru di kasus Arya Daru. Terus juga ada nih dari Salsi Pandera nanya, mungkin bisa dijawab oleh Bapak sebagai kuasa hukum keluarga juga nanya, apakah ada cerita-cerita dari istri almarhum Arya Daru didatangi Arya dalam mimpi kayak disampaikan kayak Mungkin ada. Ya mungkin ada. Dan ini juga menarik sih yang Grotonamen bilang, siapa suaminya? Mungkin Bapak ada informasi. Suaminya V. Itu jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Saya yang serem-serem aja dia masalah mimpi. Oh, mimpi dulu ya. Firasat. Bahkan kalau saya pribadi belum pernah, tapi ada beberapa kawan kami, terutama PH itu berapa kali dimimpikan. Oh iya. Sering dimimpikan. Ngomong sesuatu nggak Pak?
kebetulan dia bukan ngomong seperti itu, tapi dia memberi petunjuk. Misalnya dia berdiri di salah satu jembatan, dia berdiri di tengah pakai baju putih, tiba-tiba merinding. Terus Pak? Dia mengatakan bahwa minta tolong dibantu untuk mengungkapkan kasus ini. Kasian ya. Oke. Ya, itu aja sih yang apa ya? Mungkin supaya tenang di sana ya Pak ya. Iya. Segera terungkap ya Pak. Jadi kita sering bahas ini, sering bahas dalam kalau kita ketemu sama teman-teman PH, lalu ketemu keluarga, juga kita bahas bahwa saya juga berapa kali, setiap saya ke Jogja, handle kasus ini saya selalu ke makamnya beliau, saya doakan supaya kasus ini. Tapi menurut saya sih, ini adalah salah satu, dengan adanya surat ini mungkin petunjuk bagi kami untuk melakukan hal-hal yang lain. Masih tetap akan berusaha ya Pak? Karena selama ini, yang para pemirsa ketahui, kami dari penasihat hukum baru sekali terima laporan mengenai dari penyelidik mengenai baik pihak korban maupun keluarga korban maupun kami baru sekali menyatakan bahwa kasus ini tiba-tiba dihentikan. Sebelumnya kita belum ada surat-surat apapun mengenai ini surat pertama. Surat pertama kalau kecuali panggilan ya. Iya. Kecuali panggilan. Tapi untuk informasi update ini yang pertama dan tahu-tahu dihentikan. Kita nggak terima laporan proses penyelidikannya, nggak ada SP2 HP-nya, lalu kita nggak terima data-data apapun, kita nggak terima hasil, misalnya kita hanya terima pada saat penjelasan lewat Zoom aja. Dan tidak ada, bahkan saya pernah datang ke ruangan penyidik, kan mereka punya data lengkap kan, boleh nggak saya dapat kopinya itu? Sampai sekarang nggak dikasih. Nanti kita akan kirim ini, tapi sekarang nggak dikasih. Kayaknya sulit sekali mencari ini ya. Keadilan di negara ini. Betul. Bahkan untuk sekedar informasi pun sepertinya ditutup, ya kan? Dan kalau kita dengar dari cerita Bapak tadi kan dari awal, banyak pihak yang menjanjikan, iya nanti kita bantu, kita kasih akses, tapi nggak ada. Ternyata enggak ya. Seiring berjalannya proses hukum, tidak ada satupun yang merealisasikan akses yang mudah, paling mudah aja lah, kita dikasih waktu atau dikasih kesempatan untuk meninjau lokasi TKP aja sampai sekarang nggak ada. Artinya banyak PHP ya. Tapi serentak gitu, seluruh pihak yang tadinya berjanji akan membantu serentak tiba-tiba tidak ada follow up. Itu sangat. Kalau di Kemenlu kita memang dikasih akses, karena tapi kejadiannya kan bukan di situ. Ya, itu dia. Kejadiannya di tempat kos di Godang Dia itu. Betul. Dan itu miris banget gitu loh. Kita nggak menyalahkan penyelidik. Mereka juga hanya mungkin ada tekanan. Hanya pejabat yang melakukan suatu perintah. Menjalankan tugas. Mereka orang baik kok. Iya. Tapi saya juga melihat bahwa mereka punya nurani. Para pemirsa melihat ini, kalau kita punya hati nurani akan beda melihatnya kok. Kecuali ada yang akhirnya kita berkesimpulan ini siapa yang mensponsori. Ujungnya pasti ke situ lagi. Ujungnya ke situ sekali. Siapa yang menginginkan kondisinya jadi seperti ini gitu ya Pak? Kalaupun itu baru dianggap bahwa dia melakukan bunuh diri, fine. Tapi tolong jelaskan kenapa dia melakukan ini dan sebagainya. Ya, betul. Karena dari awal dinyatakan bahwa ini dulu di pertama kali adalah dia arahnya kalau nggak salah ada psikologi forensik mengarah ke sana, bahwa Daru melakukan karena dia depresi dan sebagainya. Menyelidiki orang depresi itu butuh waktu 6 bulan. Menyimpulkan bahwa dia depresi atau burnout. Apakah orang burnout? Tapi kan pada saat Daru kan kelihatan Daru pada saat dia keluar buang sampah, apakah dia dalam kondisi burnout? Orang melakukan tindakan yang kecil aja, buang sampah, itu kan nggak mungkin dilakukan oleh orang yang depresi. Mungkin psikolog lebih paham lah. Kalau depresi ngurung diri sih biasanya. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.